matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Perkenalkan, nama saya Yogo Nur Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Palangkaraya, dengan nomor NIM 216.002.19697. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek konseling individu dengan pendekatan VCT dengan tema konseling kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Terima kasih. Selamat datang di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. SMP Negeri 3 Gandrung Mangu merupakan sekolah yang berdiri sejak tahun 1998. Berwujudnya generasi yang beriman, berprestasi, berbudaya santun dan terampil adalah visi dari SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, SMP Negeri 3 Gandrung Mangu memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Begitu pula dengan tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang berkompeten di bidangnya. Lokasi yang strategis serta lingkungan yang kondusif sangat nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Fasilitas berupa ruang kelas, perpustakaan, taman belajar, laboratorium, beserta fasilitas lainnya sangat mendukung dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan tak lupa untuk selalu beribadah kepadanya. Kegiatan di SMP Negeri 3 Gandrung Mangu antara lain OSIS, Pramuka, PMR, voli, musik, karate, basket, PKC, patroli keamanan sekolah, dan lainnya. Demikian profil dari SMP Negeri 3 Gandrung Mangu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Waalaikumsalam. Oh, Nak Lina ya? Silakan masuk. Silakan dipakai fasilitas ini ya. Kakak tutup ya pintunya ya. Silakan mau duduk di sana apa sini? Di sini saja. Nah. Gimana kabarnya Nak Lina? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, baik ya. Sebelumnya Nak Lina tahu nggak maksud Bapak manggil Nak Lina ke sini? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Nanti coba kasih tahu ya. Gimana keadaan ruang ini? Cukup nyaman? Nyaman, Pak. Nyaman. Nanti nggak ada yang dirasa kurang nyaman ya. Ya, Pak. Sebelumnya Nak Lina sudah tahu nggak proses konseling itu seperti apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, perlu Bapak sampaikan ya, proses konseling itu merupakan suatu bantuan ya, yang diberikan oleh tenaga ahli yaitu konselor kepada konseli yang secara face to face tatap muka ya, antara Bapak dan Nak Lina ya, pada konseli yang sedang punya masalah, sehingga ya nanti konseli itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itu ya, Nak Lina paham ya? Iya, Pak. Paham. Perlu Bapak sampaikan lagi ya, di mana dalam proses konseling itu ada asas
ya, yaitu azas kerahasiaan. Jadi Nak Lina nanti tidak perlu takut kalau misalkan masalah Nak Lina itu nanti sampai keluar. Jadi di sini akan terjaga kerahasiaan. Ya. Kemudian ada azas keterbukaan, ya, keterbukaan. Jadi nanti Nak Lina itu di sini itu mengungkapkan semua masalahnya, ya. Dari masalah pribadi, pokoknya masalah-masalah yang ada dalam diri Nak Lina semua, ya, diungkapkan semua di sini, dicurahkan, ya. Tidak ada yang perlu ditutupi. Kemudian ada azas kesukarelaan. Jadi Nak Lina datang ke sini itu sukarela, ya, tanpa ada paksaan, ya. Kemudian ada asas kekinian, di mana asas kekinian itu, ya, merupakan asas yang mengangkat masalah yang sedang Nak Lina alami saat ini, ya, asas yang sekarang sedang Nak Lina hadapi, ya, itu seperti itu. Paham ya Nak Lina, ya? Ya. Kira-kira Nak Lina mau bertanya apa? Ini nanti saya menceritakan guru yang lain atau teman-teman saya nggak ada yang tahu ya Pak ya? Tidak ada, ya. Semuanya nanti dijamin kerahasiaannya. Ya, jadi Nak Lina nggak usah takut, nggak usah ragu. Ya, nanti Nak Lina kemukakan semua apa masalah yang sedang Nak Lina hadapi. Ya. Ngomong-ngomong sekarang Nak Lina sekarang lagi sibuk apa nih di rumah? Kalau di rumah main Pak, nggak ada kegiatan apa-apa. Nggak ada kegiatan. Nggak ada. Nggak ada kegiatan. Oke, kita buat kesepakatan waktu ya. Nah, kira-kira dalam waktu 30 menit cukup? Cukup Pak. Cukup. Ya. Nanti berarti selama proses konseling, ya, kita membutuhkan waktu 30 menit. Ketika nanti setelah konseling tapi masalah belum terselesaikan, belum teratasi, maka konseling itu kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita bikin kesepakatan lagi nanti, ya, kapan, di mana, ya, tempatnya untuk melakukan proses konseling yang kedua. Oke, ya, sekarang paham ya? Iya Pak. Jadi begini Nak Lina, ya, Bapak manggil Nak Lina ke sini, ya, itu Bapak dapat masukan dari guru mapel, ya, dan wali kelas. Itu Nak Lina itu akhir-akhir ini, ya, dalam beberapa minggu ini Nak Lina sering tidak masuk sekolah, ya enggak? Ya betul Pak. Betul. Kira-kira penyebabnya apa? Nggak ada Pak, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kok bisa nggak ada apa-apa? Saya malas aja Pak. Oh, males. Kira-kira kalau boleh tahu malesnya itu kenapa? Saya males Pak, sekolah nggak ada semangat buat sekolah. Iya. Soalnya gimana ya Pak, orang tua saya, ya saya buat apa sekolah Pak. Masalahnya orang tua saya juga nggak peduli sama saya. Iya. Nah, di rumah, kalau boleh tahu Nak Lina di rumah sama siapa ya? Saya tinggal sama ayah saya Pak. Ya, saya. Nah, ibunya kemana Nak Lina? Ibu saya pergi Pak, kerja ke luar negeri Pak. Iya. Berarti Nak Lina di rumah cuma sama ayahnya ya? Ya Pak. Nak Lina punya adik di rumah? Nggak punya Pak. Nggak punya. Berarti Nak Lina itu anak tunggal atau anak yang terakhir? Saya anak tunggal Pak. Oh, anak tunggal. Ibunya sudah lama di luar negeri? Sudah Pak. Sudah. Dari saya SD Pak, ibu saya udah luar negeri Pak kerja.
Jadi selama ini dari saya SD sampai saya sekarang SMP, saya tinggalnya sama ayah saya. Udah berapa tahun Ibu di luar negeri? Udah lama lah Pak, dari saya SD Pak sampai Kira-kira ada 3 tahun lebih Pak. lebih. Ya, Sampai dari berangkat sampai sekarang nggak pernah pulang. belum pernah pulang. Belum pernah pulang. Sering kontak dengan ibunya? Ibu kalau telepon cuma sama ayah Pak, sama saya paling ngobrol cuma sebentar. Jadi jarang Pak. Kemudian intinya ya ibunya pergi ke luar negeri, kemudian berapa tahun, ada 3 tahun ya tidak ada kontak dengan Mina ya, ibu cuma kontak dengan orang tua atau bapaknya. Sekarang bapak mau tanya lagi, bapak di rumah kesibukannya apa? Ayah kerja Pak. Kerja. Ya, Kerjanya di mana? kerjanya serabutan Pak. Kalau pagi biasanya ke itu ngurusin apa hewan ternak, terus nanti habis itu siangnya ke sawah atau ke ladang kayak gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, bapaknya kalau di rumah sering memperhatikan anak Mina enggak? Gimana mau memperhatikan Pak, kan pulangnya juga sore mandi, udah capek Pak. Jadi saya seharian kadang boro-boro ditanya Pak, nggak pernah ditanya sama ayah saya. Iya. Berarti ayah Nak Wina itu sibuk ya dengan pekerjaannya ya? Iya Pak, sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya. Tapi orang tuanya memang bekerja ya? Ya, Memang bekerja. Kadang di sawah gitu ya. ya di sawah. Pulangnya berarti pergi pagi pulang sore seperti itu. Ya betul Pak. Kemudian lainnya selain itu Nak Wina punya hubungan dengan teman? Ada, saya punya teman dekat Pak. Jadi saya malas sekolah itu karena di rumah saya nggak nyaman. Ayah saya sibuk, ibu juga nggak ada kan Pak. Jadi saya malas sekolah itu sebenarnya saya main. Dari rumah mas saya berangkat. Jadi ayah saya tuh tahunya saya berangkat sekolah, tapi saya nggak sekolah, itu main ke rumah teman saya Pak. Jadi dari rumah itu aslinya saya berangkat. Jadi saya tahunya berangkat. Selama ini bapaknya Nak Wina tahunya ya Nak Wina berangkat sekolah ya? Ya tahunya berangkat Tahunya sekolah. berangkat sekolah, nggak pernah izin, nggak pernah bolos ya. Sekarang bapak jadi pengen tahu lagi nih, kira-kira temennya Nak Wina itu seperti apa? Maksudnya masih sekolahkah? Kemudian dia itu apa sudah tidak sekolah? Itu seperti gimana? Teman saya udah nggak sekolah Pak. Jadi saya sering curhat sama teman saya. Dia memperhatikan saya, terus saya diajak main. Dia banyak ngertiin saya dibanding orang tua saya. Temannya Nak Wina sudah tidak sekolah ya? Sudah tidak sekolah. Itu laki-laki atau perempuan? Perempuan Pak. Sama-sama perempuan. Ya. Berarti umurnya sudah lebih tua dari Nak Wina ya? Ya. Memang sudah lulus SMP atau SMA? Udah lulus SMP tapi nggak melanjutin sekolah. Berarti pengangguran di rumah ya? Ya. Pengangguran di rumah. Kira-kira kalau misalkan Nak Wina bolos ya, kan bolos ya, bolos dari rumah berangkat tapi nggak sampai sekolah, itu biasanya kemana bolosnya? Biasanya kan saya dari rumah berangkat dulu, terus saya mampir ke rumahnya teman saya itu. Nah terus teman saya itu ngajakin saya, ya main lah Pak, main nongkrong kemana gitu. Terus
Tadinya sih saya mau sekolah, tapi kata teman saya udah nggak usah sekolah aja, diajak main aja mau nggak gitu. Terus karena saya di rumah nggak nyaman, terus saya kurang perhatian, jadi saya diajak teman main ya saya mau Pak. Jadi intinya Nak itu kurang perhatian di rumahnya. Iya Pak, ibu saya kan nggak ada di rumah, ayahnya juga sibuk, terus saya kan nggak punya adik juga, ya saya mau ngobrol sama siapa. Jadi Nak intinya nyaman dengan temannya ya. Iya Pak, saya nyaman, saya merasa ada yang peduli sama saya, nggak seperti orang tua saya yang nggak peduli sama saya, kayak gitu Pak. Pak mengerti ya apa yang Nak Wina rasakan saat ini ya. Posisi Nak Wina memang sulit ya, memang sulit, dan itu Nak Wina harus ketahui ya bahwa intinya ya masalah ini adalah Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa Nak Wina ini kurang kasih sayang dari orang tua ya, kurang kasih sayang dari orang tua ya. Tapi perlu Nak Wina ketahui bahwa kira-kira orang tua misalnya ibu Nak Wina bekerja di luar negeri, itu untuk siapa? Untuk saya Pak. Untuk Nak Wina ya. Jadi ibunya kerja di luar negeri untuk keluarga ya, untuk keluarga, juga untuk biaya pendidikan Nak Wina juga, seperti itu ya. Kemudian ayahnya ya, ayahnya Nak Wina kira-kira kerja dari pagi sampai malam itu juga untuk siapa? Untuk saya Pak. Kira-kira yang dari pernyataan Nak Wina tersebut benar apa tidak? Saya salah Pak, harusnya saya sekolah. Harusnya saya sekolah. Nak Wina sekolah. Tapi saya tuh nggak sama kayak teman-teman yang lain Pak. Teman-teman yang lain, teman-teman saya di kelas orang tuanya ada semuanya, nggak sama kayak saya. Ibu saya kan nggak ada di rumah, terus ayahnya juga sibuk sendiri. Kan saya beda sama teman-teman saya Pak, saya kan iri sama teman-teman saya. Teman-teman saya kalau pulang dijemput sama ibunya atau ayahnya, kalau saya mah enggak, pulang sekolah juga harus jalan kaki jauh, jadi saya seperti itu Pak. Saya males, saya iri sama teman-teman saya. Kondisi Nak Wina di keluarga Nak Wina tidak perlu tidak dipungkiri lagi ya, bahwa memang Nak Wina sebagai anak tunggal ya, kemudian orang tua Nak Wina juga sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kira-kira itu untuk siapa nanti semuanya? Dan untuk saya Pak. Untuk Nak Wina. Nah, dengan sikap Nak Wina sekarang ini apa sudah benar dengan perjuangan orang tua Nak Wina selama ini? Sikap saya salah Pak, saya mengakui salah. Kemudian teman-teman Nak Wina juga yang sekarang sedang akrab dengan Nak Wina ya, dia kan sekarang sudah tidak sekolah ya, umurnya juga lebih dewasa dari Nak Wina ya. Dia memang tidak sekolah, tapi Nak Wina harus mengerti ya apa kewajibannya, kemudian kewajiban Nak Wina sebagai pelajar itu apa ya. Terus sebagai pelajar itu harus sekolah. Jadi berteman dengan siapapun itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi harus bisa memilih ke teman. Ya. Nah ini bertemannya sama anak-anak yang seumurannya saja. Kira-kira punya nggak di kelas? Kalau di kelas ya banyak Pak, teman-teman saya banyak.
Ada nggak yang teman yang dekat dengan Nak Wina? Ada Pak. Besok ya Nak Wina bertemannya dengan teman yang sebaya ya, satu seumuran. Jangan berteman dengan orang yang lebih tua. Boleh silahkan berteman dengan orang yang lebih tua, tapi kan akibatnya seperti itu ya. Teman yang seperti apa dulu? Nak Wina harus bisa membedakan teman yang baik dan teman yang tidak baik. Teman yang baik itu teman yang seperti apa kira-kira? Teman-teman yang membawa ke arah positif Pak. Iya. Teman yang bareng-bareng Iya. sekolah, Teman yang selalu memberikan masukan-masukan yang positif, teman yang mau memotivasi ya, supaya Nak Wina bisa sekolah dengan baik. Kira-kira masih mau berteman dengan teman Nak Wina yang tidak sekolah itu? paling ya berteman Pak. Tapi Iya. mungkin untuk kedepannya saya agak mengurangi untuk tidak bertemu, saya lebih fokus ke sekolah aja. Sekarang Nak Wina sudah bisa mengambil sikapnya, kemudian sudah mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dilakukan Nak Wina sekarang ini salah atau keliru, begitu ya. Ya, Pak. Jadi pada kedepannya harapan dari saya ya, Nak Wina lebih rajin lagi dalam sekolah ya. Mata pelajaran yang sudah tertinggal dengan temannya ya, kira-kira Nak Wina nanti kedepannya mau gimana? Kamu kemarin sering tidak masuk, kemudian pelajarannya ada yang tertinggal ya, kira-kira kedepannya mau gimana? Paling nanti saya mau ke temen yang akrab aja Pak. Paling nanti saya minta catatan-catatan yang saya ketinggalan, nanti saya mau catat dari teman dekat saya. Terus saya mau diskusi sama teman-teman saya. Itu ya Nak Wina ya, orang tua di luar negeri bekerja ya, banting tulang untuk Nak Wina ya. Itu semua dia lakukan itu untuk anaknya, tidak lebih untuk orang lain, tidak ya, semua untuk anaknya ya. Oke ya, kira-kira sudah bisa Ya Pak. dimengerti ya. Bisa, Pak. Kalau sudah bisa dimengerti ya, tadi kesepakatan waktunya 30 menit ya. Kesimpulannya ya, Nak Wina harus bisa survive ya, Nak Wina harus bisa harus bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, sekolahnya rajin ya, kemudian jangan mengecewakan orang tua, buat bangga orang tua ya. Itu merupakan amal yang soleh ya. Oke, waktunya sudah 30 menit ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak. Terima kasih Bapak sudah manggil saya ke sini. Saya jadi sadar kalau saya keliru, saya mau bikin bangga orang tua saya. Terima kasih waktunya Pak. Ya, Bapak sangat senang sekali ya dengan pernyataan dari Nak Wina ya. Depannya ya, Nak Wina silahkan ya, kalau misalkan ada apa-apa dan masalah apa, silahkan datang ke sini ya. Pintu BK ya yang ada di sini sangat terbuka lebar untuk Nak Wina ya. Ya Pak, kalau gitu saya pamit kembali ke kelas dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.